Subhanallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari baras, penyakit sopak, wal judam, lepra, wal junun, gila, wa min sayyi'il asqam, dan seburuk-buruknya penyakit yang lainnya. Ikhwah rahmani wa rahimakumullah, sebagian antum UAS, ya, semoga dilancarkan semuanya, dan sebagian antum sedang skripsi dan yang akan menghadapi skripsi semoga dimudahkan urusannya semuanya. Kita sangat mendukung antum berprestasi di kampus dan berprestasi di Thaibah juga. Jadi dua-duanya harus prestasi. Ya, dua-duanya harus prestasi. Kampusnya sukses dengan nilai yang memuaskan, dan demikian juga Thaibahnya. Lalu kita membahas kaidah 25, al-itharu bi ghairil ibadah matlubun. Ithar, apa ithar? Mendahulukan orang lain di selain ibadah dituntut. Tapi kalau ithar di dalam ibadah mamnu, nggak boleh, ya. Ithar di dalam ibadah nggak boleh, tapi selain ibadah dituntut. Sekarang yang berikutnya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, wasallama, dan semoga dia melimpah dan semoga dia memberikan keselamatan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini hadis Nabi. Kullukum, setiap kalian, ra'in, pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, dimintai pertanggungjawaban, an ra'iyatihi, atas kepemimpinannya. Setiap kalian berarti siapa? Setiap orang. Setiap orang. Belum masjid pemimpin pada apa? Pada dirinya sendiri. Udah, itu pemimpin juga, pemimpin pada dirinya sendiri. Kalau misalnya dalam rumah tangga, ya pemimpin untuk rumah tangganya. Kalau Pak Lurah, pemimpin untuk wilayah kelurahannya. Nah, kalau istri, pemimpin pada apa? Pada dirinya dan rumah yang dititipkan suami dan hartanya yang dititipkan suami. Jadi pemimpin. Nah, dari ini ada kaidah al-qaidah as-sadisah wal 20. Kaidah yang ke-26. Kaidah yang ke-26. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Tasarruful imami, tindakan-tindakan imam, keputusan-keputusan imam, perbuatan-perbuatan imam, kebijakan-kebijakan imam. Tasarruf maknanya luas. Ala ra'iyah, atas rakyatnya,
atau atas kepemimpinan atau atas kepemimpinannya, manutun, ngikutin, manut. Tahu bahasa Jawa manut? Apa manut? Ngikut. Manutun bil maslahati, dengan kemaslahatan. Tasarruful imami ala ra'iyyati manutun bil maslahati. Kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, perbuatan-perbuatan imam atas rakyatnya, atas kepemimpinannya, manutun, ngikuti maslahat. Artinya apa? Artinya azas di dalam imam memutuskan untuk rakyat, azas di dalam imam menetapkan kebijakan-kebijakan rakyat, itu azasnya apa? Kemaslahatan. Saya kalau menetapkan begini maslahat enggak ya? Saya kalau memutuskan begini maslahat apa enggak ya? Oke? Coba dihafalin dulu setengah menit. Tasarruful imami ala ra'iyyati manutun bil maslahati. Coba Mas Didik, apa? Manutun. Nah, Mas Andika. Tasarrufu. Nah, perwakilan sini. Sudah, sini. Mas'ul. Tasarruful imami nah, Mas Ansori perwakilan sini. Tasarruf. Nah, dia mahasiswa. Iya, kok tasarrufnya gitu sih? Nah, misalnya ada kata-kata, ada orang, nah, dia mahasiswa, iya, kok tasarrufnya gitu sih? Dia ahli ngaji, iya, kok tasarrufnya gitu sih? Apa bahasa itu tasarruf? Perilaku, perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya, nggak mencerminkan mahasiswa, nggak mencerminkan orang yang ahli ngaji. Kok tasarrufnya gitu sih? Mahasiswa tasarrufnya harus baik dong. Tasarruf apa tasarruf? Oke, tasarruf. Dia suami, masya Allah, tasarrufnya luar biasa. Suami tasarrufnya luar biasa. Sebaik-baiknya suami itu yang bagaimana? Sebaik-baiknya suami itu yang bagaimana? Wah, antum ini jadi suami yang baik apa enggak? Sebaik-baiknya suami itu bagaimana? Yang paling baik kepada istrinya. Kata Nabi, dan akulah yang paling baik kepada istri. Masya Allah. Ya. Baik bukan berarti permisif ya. Segalanya diperbolehkan. Oh, baik sekali suaminya. Segalanya diperbolehkan. Nanti nonton sinetron dibolehkan. Enggak dijewer. Minta pakaian ketat diperbolehkan. Baik sekali. Tasarrufnya kepada istri. Enggak. Baik bukan begitu. Enam. Al-amthilatu, contoh-contoh minha di antaranya annahu idza qassama az-zakata 'alal asnafi yuhramu alaihi at-tafdhilu ma'a tasawil hajati. Annahu bahwasanya dia imam idza qassama jika membagi az-zakata zakat alal asnafi kepada golongan-golongan apa? Golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Yuhramu alaihi diharamkan atasnya. Diharamkan apa? At-tafdilu mengutamakan sebagian, maksudnya begitu. Ma'a tasawil hajati, ma'a berbarengan tasawil hajati samanya hajat.
Ini sinfun golongan, ini sinfun golongan, ini sinfun golongan, ini sinfun golongan, golongan yang berhak menerima zakat, golongan yang berhak menerima zakat, dan secara kebutuhan sama, nggak berbeda satu dengan yang lainnya. Ya kalau begitu baginya sama, haram bagi dia kalau membaginya ini dilebihkan 10 kali lipatnya. Yang ini 1 kali lipat, 1 kali lipat, 1 kali lipat. Wah, kebutuhannya sama kok. Kecuali kalau berbeda, wah ini seorang miskin. Anaknya 10 kecil-kecil. Karena lahir yang pertama kembar, yang kedua kembar, 5 kali kembar. Jadinya 10, kecil-kecil. Kalau yang ini miskin juga, anaknya 1. Yang ini anaknya 1, ini anaknya 1. Kira-kira kasih zakat sama apa enggak? Ya enggak. Kalau sama enggak maslahat. Padahal tasarrufnya imam atas kepemimpinannya, atas rakyatnya, patokannya adalah maslahat. Wadah? Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Seorang ayah, seorang ibu, anaknya berapa? Anaknya 4 misalnya. Satunya mahasiswa yang pertama. Yang kedua SMP misalnya. Yang ketiga SD, yang keempat TK. Soalnya jaraknya jauh-jauh ya. Nah, jadi mahasiswa SMA, SMP, SD jauh-jauh. Wah, sama-sama anak, nggak tak bedakan. Dikasihnya setiap hari 2.000-an. Yang TK 2.000, yang SD 2.000, yang SMP 2.000, yang mahasiswa 2.000. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Enggak bagus. Ya kebutuhannya mahasiswa beda dengan kebutuhan anak SD TK. Lah mahasiswa mau beli bensin, gimana nih papa ini? Memang bensin mau diisi air apa? Kan mau berangkat. Nah, enggak bisa. Jadi patokannya maslahah. Gimana yang paling maslahat? Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Minha diantaranya. La yajuzu li ahadin min wulatil umuri ayyan siba imaman lis salati ayyun siba ya ayyun siba imaman lis salati fasiqan wa in sahahna as-salata wa in sahahna as-salata khalfahu li'annaha makruhatun. La yajuzu tidak boleh li ahadin bagi seseorang min wulatil umuri dari kalangan pemimpin waliul amri ayyun siba untuk mengangkat imaman seorang imam lisolati imam salat fasikon yang fasik. Wa in sahahna meskipun kita memandang as-salat ya khalfahu bagi orang yang belakangnya. Siapa yang belakangnya? Yang belakang imam siapa? Makmum. Lianha makruhatun karena sesungguhnya itu adalah makruh. Meskipun sholatnya sah. Karena pengertian sah itu apa sih? Terpenuhnya syarat dan rukun. Tapi imamnya fasik. Imamnya fasik. Fasik itu artinya apa? Keluar dari ketaatan. Kalau secara bahasa fasik artinya khoroja. Fasik kharij. Secara bahasa, keluar. Kalau secara istilah fasik, orang keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan itu tingkatannya berbeda-beda. Nah kalau dalam ini orangnya sholat, ya sholat, tapi fasik. Fasik contohnya cukur jenggot itu fasik. Dia masih mendekat kepada maksiat, itu berarti orang fasik. Dia masih pinjam uang mau dengan sistem riba, namanya fasik. Gak boleh jadi imam. Jadi gak boleh jadi imam sholat maksudnya. Terus
pemimpin waliul amri mengangkat, nah ini ada masjid-masjid di sebuah negaranya, yang jadi imam di sana Syekh Sudes, yang jadi imam di sana Syekh Al-Ghamidi misalnya, yang jadi imam di sana Syekh Bandar Balila misalnya. Wah itu sesuai, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya, wah ada orang suaranya bagus, sekedar suaranya bagus, padahal dia itu apa misalnya merokok, jadikan imam nggak boleh, karena merokok itu berarti fasik. Ya, jadi imam menentukan, imam dalam ini maksudnya waliul amr. Waliul amr menentukan imam-imam sholat di masjid-masjid, patokannya apa? Kemaslahatan, bukan sekedar sah, kemaslahatan itu makruh loh orang fasik jadikan sholat, nggak maslahat. Makruh kok dijadikan imam sholat. Nah, waduh. Lanjut. La yajuzu lahu ayyuqaddima min baitil mali ghairul ahwaji alal ahwaji. La yajuzu, apa la yajuzu? Tidak boleh ayyuqaddima alahu baginya, bagi pemimpin ayyuqaddima untuk mendahulukan min baitil mali dari baitul mal ghairul ahwaji kepada orang yang tidak membutuhkan alal ahwaji atas orang membutuhkan, atau diterjemahkan ghairul ahwaji tanpa keperluan, alal ahwaji atas keperluan, atau diterjemahkan alal ahwaji ghairul ahwaji sesuatu yang tidak diperlukan, alal ahwaji sesuatu atas sesuatu yang diperlukan. Baitul mal apa baitul mal? Apa baitul mal? Baitul mal apa? Ya, baitul mal tempat barang-barang zakat dikumpulkan di situ. Nah, baitul mal. Nah, imam akan mengeluarkan dari baitul mal. Tetapi dia keluarkan bukan untuk suatu keperluan. Kemudian yang sesuatu yang merupakan keperluan dia tidak dikeluarkan. Yang bukan keperluan dikeluarkan, yang bukan keperluan dikeluarkan, yang untuk keperluan malah tidak dikeluarkan. Nggak boleh, soalnya nggak maslahat. Karena kaidahnya tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Jadi bagi siapa saja yang posisinya decision maker, ini kaidah. Enggak adil sampai sebagai pemimpin. Enggak adilnya bagaimana? Soalnya ini. Sampai kok enggak memperhatikan. Ayo hitung-hitungan. Kira-kira kebijakan kita itu maslahat apa enggak maslahat? Dihitung-hitung. Nah, kalau ngikutin itu malah lebih enggak maslahat. Oh ya, berarti sampai udah benar. Udah benar. Misalnya gitu ya. Jadi jadi patokannya adalah kemaslahatan. Misalnya yang baru saja kemarin, hasil rapat antum mengerucut pada kesimpulan mau lockdown selama 1 pekan. Misalnya, antum di atas terus di kamar, kayak burung dalam sangkar gitu ya. Makanannya dikirim. Misalnya begitu ya, nggak boleh keluar, pokoknya makanan dikirim. Kemudian antum meminta keputusan kita. Nah, kita yang memutuskan berdasarkan apa? Maslahat. Ini corona, betul corona. Ada. Kita berhati-hati, harus berhati-hati. Tetapi kalau kemudian persikapannya dengan berlebih-lebihan, wah ini nggak maslahat. Antum nanti bisa stres. Dikurung terus, malah imunnya turun. Dan yang kedua, antum nggak turun ke masjid. Orang bertanya-tanya, ada apa? Kok nggak turun ke masjid? Wong ini juga sudah berjalan sekian lama nggak pernah ada masalah.
Dan seterusnya. Jadi pertimbangannya adalah manutun bil maslahat. Itu contoh yang paling gampang kemarin. Jadi kita pertimbangkan ya, kita pertimbangkan isolasi dengan maksimal bagus, tapi kalau dikesankan berlebih-lebihan jangan sampai. Nah, sehingga yang maslahat yang pertengahan, maka jalan tengahnya pengasapan, kemudian sediakan minyak kayu putih. Kalau probiotik silahkan beli, tapi minyak kayu putih bisa disediakan. Ini sudah beli apa belum? Anda belum dapat laporan. Anda kasih uangnya nanti. Yang penting dibelikan untuk pengasapan. Nah, itu yang bisa kita lakukan, sehingga insya Allah ini yang paling maslahat. Nah, gitu. Nah, jadi ketika memutuskan manutun bil maslahah. Oke? Baik. Tunggu 1 menit masing-masing beri contoh. Tunggu 1 menit masing-masing beri contoh. Panas, siapa? Mas Ul. Satu pemimpin itu memberikan suatu izin pembukaan lahan. Izin membuka lahan. Padahal sebenarnya kalau dilihat tidak boleh pemimpin itu semena-mena memberikan izin dari suatu perusahaan membuka lahan. Mengkhawatirkan kemaslahatannya untuk rakyat yang tinggal sekitar itu. Bagus sekali. Bagus sekali. Pemimpin memberikan izin kepada perusahaan tertentu membuka lahan. Itu tidak boleh ketika dampak warga sekitarnya mendapatkan dampak yang bahaya. Maka nggak boleh. Dia membuka lahan, buka lahan di situ. Sebuah perusahaan misalnya. Padahal dilihat dari aksesnya, pembuangan limbah nggak ada. Mau kemana? Misalnya gitu. Nggak ada tempat lagi. Tapi diizinkan. Wah, itu nggak boleh. Karena nggak maslahat. Malah apa? Mudarat. Kalau mau mendirikan apa, biasanya ada izin apa namanya? Apa aja namanya? IMB. Nah, AMDAL. Apa kepanjangannya AMDAL? Dari tadi itu ngomong AMDAL kok. Apa kepanjangannya? Lu? Analisis mengenai dampak lingkungan. Analisa apa analisis? Analisa mengenai dampak lingkungan. Ya, AMDAL. Waktu bilang AMDAL nggak tahu. Iya, jadi nggak serta merta mengizinkan. Nggak serta mengizinkan. Ada orang perusahaan raksasa mau minta izin membuka lahan di daerah perbukitan. Sehingga kemudian berdiri perusahaan atau apa besar. Akhirnya banyak yang digunduli hutan-hutannya. Ya terjadi banjir sekitarnya. Masalah apa nggak ada yang berizin? Masalah apa enggak? Enggak.
Maslahat. Nah, contoh yang lainnya. Enggak ada. Nah. Oh, ada kelas malam. Banyak yang nggak bisa. Pemimpin memutuskan karena banyak yang nggak bisa ikuti malam, dan kalau siang ternyata banyak yang bisa ikut, kita ganti siang. Maslahat? Maslahat bagus. Contoh sederhana tapi bagus. Mas Alif. Pemerintah membuka balai konservasi tapi tidak menyebutkan masyarakat yang ada di sekitarnya atau memberi hasil konservasinya. Itu enggak masalah. Hasil konservasi apa? Ya, misal hasil konservasi kan alam kan diatur sama pemerintah. Seperti pohon, hasil jati, hasil apa pertanian itu yang sebelumnya diolah sama masyarakat sekitar terus diambil menjadi balai konservasi, akhirnya diambil pemerintah tapi tidak kembali ke masyarakat. Oh, berarti tidak maslahat ya. Nggak boleh keputusan seperti itu. Mengambil alih, dialihkan pada pihak tertentu. Tetapi kemudian tidak dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Misalnya gitu ya. Nggak boleh ya. Berarti itu keputusan yang tidak maslahat. Padahal keputusan pertimbangannya adalah kemaslahatan. Tasarruful imami ala ra'iyyati manutun fil masad. Atau ngapalnya gampang ya, manut manut ngikutin. Ya. Nah, siapa? Satu lagi. Nah, Mas sorry. Karena pertimbangan lonjakan kasus positif varian baru, pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu dilihat untuk kemaslahatan warga Indonesia. Mulai 3 Juli ditetapkan PPKM. Apa kepanjangan sih? Saya nggak ngerti. Apa kepanjangannya? Pemberlakuan, pembatasan, kegiatan masyarakat. Sebelumnya PSBB. Nah, kalau PSBB saya tahu kepanjangannya, pembatasan sosial berskala besar. Sekarang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Apa bedanya? Tapi maknanya sama ya. Iya, untuk mengantisipasi penularan sehingga dilakukan PPKM. Berarti untuk kemaslahatan. Iya. Nah. Satu lagi. Nah, Mas Dani. Lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Ya. Pemerintah melalui DLLAJR ya namanya ya. Pemerintah melalui DLLAJR menetapkan adanya rambu-rambu yang perempatan, ada Bang Joning, nanti yang megok-megok, ada gitu ya. Jadi orang jadi tahu, oh jalannya ini. Kalau di tikungan apa tikungan? Gini ya. Ini. Iya. Atau yang ada yang gini gitu ya. Ada yang gini. Kalau tikungan ya ada yang gini, ada yang kayak gini, ada yang gini. Itu kan untuk maslahatan. Ya mohon maaf, kita di tol gitu kan. Saya tuh sebenarnya nggak nyaman kalau di tol malam. Soalnya berbeda ketika siang. Kan kelihatan semua. Malam itu terbantunya dengan marka. Jadi suka-suka saya ngikutinya marka. Karena kadang-kadang belokan itu nggak kelihatan pasti tempat gelap. Sehingga marka ikuti marka terus.
Berarti dibikin marka apa? Untuk kemaslahatan. Nah, lagi siapa? Yang di rumah, Mas Alif? Waktu beberapa tahun yang lalu itu ada penggusuran perumahan di kompleks Zeni punya masyarakat. Itu pemerintah setuju. Penggusuran di komplek Zeni tentara. Tapi ditempatin masyarakat. Anda nggak ngerti masalah tabelnya gimana? Ya maksudnya kan itu kan tanah punya tentara. Tanah punya tentara. Ya, tapi ditempatin masyarakat. Oh, yang nempatin masyarakat. Padahal yang punya tentara. Digusur sama pemerintah, masyarakatnya nggak mau. Nah, kira-kira pemerintah itu masalah apa enggak menetapkan kebijakan yang tinggal di situ semuanya pergi dan harus digusur. Ya karena bukan hak mereka. berarti keputusannya adalah suatu kemaslahatan agar hak dikembalikan kepada yang berhak. Yang berhak siapa? Tentara. Ya diberikan kepada yang berhak tentara. Ada apa masyarakat yang gandolin? Saya sudah puluhan tahun di sini, bahkan sudah beranak pinak 7 turunan di sini. Ya mau beranak pinak 7 turunan, 9 turunan. Kalau memang bukan haknya, ya nggak bisa dong bukan haknya. Jadi pemerintah dalam ini betul. Jika semata-mata itu ya, nah, jadi jika semata-mata itu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang lain, nah kita nggak bahas. Yang kita bahas murni ini lahan punya tentara, masyarakat nempatin. Nah, yang punya mau ambil, maka pemerintah memerintahkan mereka pindah mau diambil oleh yang punya tentara. Mereka marah-marah. Salah mereka marah-marah. Oh nggak berhak kok. Kadang-kadang suka-suka orang melihat beritanya nggak pas. Kejam pemerintah misalnya. Rakyat kecil digusur-gusur. Lu apa yang kejam? Memang ini bukan haknya utamanya mereka. Bagus. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah berbuat yang tepat. Maslahat. Karena hak dikembalikan kepada yang berhak. Zeni, itu istilahnya Zeni. Nah. Satu lagi. Nah. Itu malah dikasih waktu hukuman sebentar, sedangkan anak kecil yang mengambil kerugian sedikit itu divonisnya lama. Oh iya, nggak boleh imam seperti itu. Mereka para pejabat berbuat atau bertindak yang merugikan negara sangat besar. Vonisnya cuma 2 bulan misalnya. Sementara rakyat yang pas ada kelaparan, nggak bisa makan kecuali mencuri 1 kayu jati, dijual, itu untuk apa? Makan. Divonisnya misalnya 1 tahun. Yang pejabat korupsinya merugikan negara sekian miliar, ya barangkali triliun gitu ya, 2 bulan. Sementara rakyat yang nyolong kayu jati itu karena untuk apa? Makan. Nenek-nenek lagi. Divonisnya 1 tahun. Itu kisah nyata ya Mas ya. Nenek-nenek nyolong kayu jati. Divonisnya berapa? Nangis-nangis neneknya. Tapi hakimnya hebat. Yang kasus nenek-nenek hakimnya hebat. Antum tahu kejadiannya? Gimana kejadiannya? Pokoknya mengharukan sekali. Hakimnya bagus. Hakimnya mengangkat topinya, kan dia didenda 1 juta. Didenda 1 juta kalau nggak salah. Hakimnya mengangkat topinya, kemudian yang hadir di sini semuanya salah. Membiarkan ada orang yang lapar, nggak bisa makan. Maka yang hadir di sini salah. Tetapi hukum harus ditegakkan. Dia harus denda 1 juta, ya dia harus didenda 1 juta. Karena
hukumannya harus denda 1 juta. Tetapi yang salah adalah yang hadir di sini. Karena kenapa membiarkan ada orang di tempat di daerah yang sama terbiarkan kelaparan. Maka hakim nyontoh ngasih duit dikelilingkan pecinya. Naruh duit semuanya, terkumpul 1 juta. Ini untuk nenek, dan nenek bayar dendanya. Ada kejadian semacam itu ya. Ada kejadian semacam itu. Ini cerita hakim yang bagus. Nah, kalau yang disampaikan Mas tadi, pemimpin yang tidak tepat, pejabat korupsi sekian merugikan negara cuma 2 bulan. Kemudian nenek-nenek yang nyolong kayu jati untuk makan, ya dijual untuk makan malah 1 tahun. Gak masalah. Jadi tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Sekarang kalau mau bicara maslahat, mana yang diutamakan? Dunia apa ukhrawi? Ukhrawi. Kira-kira benar apa enggak? Dia memiliki toko, punya anak buah. Ketika adzan berkumandang, sudah stop semua pekerjaan. Ayo ke masjid bareng. Loh, Pak, rugi Pak, sekian menit. Dari adzan sampai selesai jamaah, sampai badiah sekian menit. Padahal kalau kita lanjut dagang, untungnya banyak tuh Pak. Sehingga insentif untuk kita tercapai atau lebih. Gara-gara Bapak menghentikan, kita jadi rugi. Antum bela-belain karyawan, bela-belain yang punya toko. Antum sebagai hakim, antum bela-belain yang punya karyawan, ya, antum bela-belain yang punya toko apa belain karyawan? Yang punya toko. Karena kemaslahatan akhirat lebih penting. Gitu. Tapi kan dirugikan. Ya wis, mungkin dirugikan. Aturan kerja sehari berapa jam sih? 8 jam misalnya. Nah, itu terpotongnya berapa? Setengah jam misalnya terpotongnya ya. Setengah jam. Ini bagus sekali pemilik toko. Ya, bagus sekali pemilik toko. Kalian itu setengah jam nggak kerja. Wis nggak usah dihitung nggak apa-apa. Tetap tak hitung 8 jam. Misalnya begitu ya. Misalnya begitu. Tapi insentifnya gimana Pak? Kan jadi berkurang karena setengah jam berhenti. Kita nggak kerja. Wah, ini antum sebagai pemimpin harus berpikir lagi. Pokoknya tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahat. Sudah waktunya habis. Sekarang dapalin semuanya. 1, 2, 3. Dapal semuanya ya. Antum ingat-ingat. Nanti ketika antum sudah jadi pemimpin perusahaan, pemimpin apapun, antum ingat, wah ini dulu di Thaibah belajar usul fikih ya Mas ya. Tasarruful imam al-ra'iyati manutun bil maslahat. Sehingga antum ingat-ingat, wah saya dalam tasarruf harus patokannya kemaslahatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya kan?